Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil an'ami sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Ian Nurafi, NIM B71219065, akan membawakan sebuah kisah atau sirah nabawiyah yang berjudul Kisah Rumah Tangga Nabi bersama Sayyidah Saudah. Kisah ini saya kutip dari buku Bilik-Bilik Cinta Muhammad karya Nizar Abzah. Kisah ini bermula saat Nabi Muhammad SAW menikahi Sayyidah Saudah binti Zam'ah al-Amiriyah beberapa saat setelah istrinya yang pertama, yakni Sayyidah Khadijah, wafat. Sebetulnya rencana dan usulan perkawinan tersebut tidak datang dari Nabi Muhammad sendiri, melainkan dari Khawlah binti Hakim, yakni sahabat Sayyidah Khadijah. Ketika itu Khawlah merasa prihatin dengan Nabi Muhammad yang hidup sendiri, tidak ada yang menemani dalam konteks kehidupan rumah tangga. Setelah Sayyidah Khadijah wafat, Khawlah kemudian menemui Nabi dan bercerita panjang lebar, yang intinya dia menyarankan kepada Nabi Muhammad agar menikah lagi, agar ada yang merawat, menghibur, dan menjadi teman hidupnya nanti. Khawlah kemudian menyebutkan dua nama, yakni Saudah binti Zam'ah dan Aisyah binti Abu Bakar. Singkat cerita, Nabi Muhammad mengutus seorang perempuan untuk melamar Saudah binti Zam'ah. Keduanya menikah pada bulan Syawal pada tahun ke-10 Hijriah. Sementara itu Aisyah, Nabi meminangnya namun menangguhkannya. Menangguhkan di sini dalam artian Nabi Muhammad dan Aisyah baru berumah tangga ketika 3 tahun setelahnya. Mengingat pada saat itu usia Aisyah yang sedang masih kecil. Disebutkan bahwa dengan menikahi Saudah, Nabi Muhammad ingin meringankan beban penderitaannya, ingin meningkatkan derajatnya, serta menjaganya dari fitnah dari kaum musyrik Makkah. Memang pada saat itu status Saudah adalah janda dari Sakran bin Amr bin Abd Syam. Suaminya meninggal pada saat merantau atau saat hijrah di Habsyah atau Ethiopia. Dia kemudian kembali ke Mekah setelah suaminya tiada bersama 5 atau 6 orang anaknya yang merupakan hasil perkawinannya dengan Sakron. Banyak riwayat yang menyebutkan bahwa Saudah binti Zam'ah bukanlah seorang yang cantik, mengingat usianya yang sudah tidak lagi muda dan badannya yang tidak langsing lagi. Namun dengan demikian, Saudah memiliki sejumlah keistimewaan. Di antaranya, dia merupakan seorang yang dermawan. Di samping itu, dia rajin sholat dan puasa. Bahkan dalam satu hadis disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepada para istrinya bahwa yang paling segera menyusulnya wafat adalah istrinya yang bertangan panjang, dalam kutip tangan panjang. Betul saja, Saudah yang merupakan istri Nabi yang paling awal wafatnya jika dibandingkan dengan istrinya yang lain. Ia wafat pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab dan dimakamkan di pemakaman Baqi di Madinah. Saudah juga seorang yang periang. Ia mampu menghadirkan ketentraman, keceriaan, dan kebahagiaan dalam kehidupan Nabi Muhammad. Maka tidak heran jika Saudah menjadi istri tunggal Nabi dalam waktu yang cukup lama, yakni waktu di antara setelah Khadijah meninggal dan sebelum pernikahan Rasulullah dengan Aisyah, yakni sekitar 3 tahun. Di samping itu, Saudah juga seorang yang memiliki rasa humor. Kerap kali jokes yang dilontarkan Saudah kerap membuat Nabi Muhammad tertawa. Dikutip dari membaca sirah Nabi Muhammad karya Quraisy Shihab, misalnya disebutkan bahwa suatu ketika Saudah berkata kepada Nabi,
Semalam ketika aku sholat mengikutimu saat ruku, engkau begitu lama sehingga aku memegang hidungku takut sampai bercucuran darah. Nabi Muhammad pun tertawa mendengar ucapan Saudah tersebut. Saudah binti Zam'ah menunjukkan sikap sedih atas meninggalnya sejumlah musyrik Makkah dalam perang Badar. Terlebih ketika dia meyakinkan para tawanan perang Badar diikat tangannya serta digelandang. Ia bahkan tidak kuasa menahan dirinya ketika melihat iparnya, yakni Suhail bin Umar diborgol. Ia merasa iba dengan itu dan menjadi lupa dengan kejahatan mereka terhadap umat Islam, termasuk kepada dirinya dan keluarganya. Entah karena tidak sadar atau tidak kuasa menahan diri, Saudah kemudian memberikan semacam motivasi kepada tawanan kaum musyrik agar melawan kaum muslimin. Katanya kepada Suhail, yakni, "Mau kemana Abu Yazid? Apakah kalian akan menyerang dan mengulurkan tangan begitu saja? Jangan, kalian harus mati terhormat." Setelah mengucapkan kalimat tersebut, Saudah menjadi sedih karena tahu kalau Nabi Muhammad mendengarkan langsung ucapannya itu. Ia tahu semestinya ia tidak mengucapkan hal itu, namun nyatanya ucapannya yang sudah terlanjur keluar. Saudah kemudian meminta maaf kepada Nabi. Nabi pun menerima maafnya. Beliau lalu berkomentar bahwa apa yang diucapkan Saudah tersebut tidak terpuji dan semestinya tidak diucapkan. Nabi juga berjanji akan memperlakukan para tawanan perang Badar itu dengan baik. Pada suatu hari, Nabi Muhammad hendak menceraikan Saudah binti Zam'ah karena satu persoalan rumah tangga. Dikutip dari Intisari Sirah Nabawiyah, Ibnu Hazm menyebut bahwa alasan Nabi melakukan hal itu karena Saudah sudah udzur dan beliau khawatir tidak bisa memenuhi hak-haknya. Namun, dia meminta agar Nabi tidak menceraikannya. Ia berharap ia bisa merawat Nabi dengan baik hingga akhir hayatnya, serta mendapatkan keridhaan beliau. Ia bahkan merelakan hari gilirannya diberikan kepada Aisyah. Nabi pun mengabulkan permintaan Saudah tersebut, lalu tidak jadi menceraikannya. Setelah mendengar cerita tersebut, banyak pelajaran yang kita petik. Bahwasanya Saudah merupakan contoh wanita baik yang humoris serta murah hati yang bisa kita semua hormati dan perjuangkan untuk menjadi seorang yang mempunyai kepribadian seperti Saudah. Saudah memegang peran penting dalam perkembangan awal umat Islam dan termasuk di antara generasi terbaik dalam umat manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kisah-kisah yang saya sampaikan tadi dapat menjadi petikan atau dapat menjadi motivasi buat kita semua agar selalu menjadi pribadi yang baik layaknya Saudah. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.